Hampir pukul 1 dini hari namun Andreas belum juga kembali ke kamar dan Miranda pun tak dapat memejamkan matanya. Entah apa yang dirasakan Miranda. Yang jelas malam ini sangat sulit memejamkan matanya. Sepertinya Tuan Andreas sangat marah padaku. Miranda yang tengah duduk di sofa menanti kedatangan Andreas nampak bergumam. Namun tidak lama kemudian, suara pintu yang dibuka dari arah luar mengalihkan perhatian Miranda ke sumber suara. Andreas yang baru saja masuk ke dalam kamar terlihat mengacuhkan Miranda. Ia melintas begitu saja di hadapan Miranda ketika hendak menuju ke kamar mandi. Dan entah mengapa hal itu membuat Miranda tak nyaman. Jika memilih mungkin Miranda akan lebih memilih mendapat amukan dari pria itu daripada diacuhkan seperti yang dilakukan Andreas padanya malam ini. Kurang dari 20 menit, Andreas nampak keluar dari kamar mandi. Pria itu kembali melintas begitu saja di hadapan Miranda, menuju tempat tidur kemudian merebahkan tubuhnya. Melihat itu, Miranda pun turut beranjak naik ke atas tempat tidur lalu merebahkan tubuhnya terlentang. Namun ketika Miranda mulai merebahkan tubuhnya di samping Andreas, justru membalikkan tubuhnya membelakangi Miranda. Satu kebiasaan yang tidak pernah dilakukan Andreas sebelumnya. Pria yang setiap malam memeluknya kini justru menggugurnya. Entah mengapa Miranda merasa kecewa ketika Andreas melakukan hal itu padanya. Apa Tuan Andreas sangat marah padaku? Atau jangan-jangan dia sudah bosan padaku? Berbagai spekulasi kini muncul di benak Miranda. Hingga tanpa sadar 1 jam kemudian ia pun terlelap dalam tidurnya. Sementara Andreas yang sejak tadi tak dapat memejamkan matanya, sontak saja membalikkan tubuhnya ke arah Miranda saat mendengar hembusan nafas Miranda mulai terdengar teratur. Apa kau ingin kembali bersama dengan pria itu sehingga kau ingin berpisah denganku? Gumamnya di depan wajah Miranda yang telah terlelap. Jika menurutmu dengan mempertahankanmu aku terlalu egois, maka maafkan aku untuk itu karena sampai kapanpun aku tidak akan pernah melepaskanmu. Lanjut gumam Andreas. Sebelum kemudian menutupi tubuh Miranda dengan selimut hingga sebatas dea-dea. Ternyata bukan hanya Miranda yang merasa kecewa ketika pria itu tidak lagi memeluknya. Begitupun dengan Andreas yang tak dapat memejamkan matanya. Barulah setelah memeluk tubuh Miranda, kini Andreas dapat memejamkan matanya dengan lelapnya. Tak terasa, gelapnya malam telah berganti dengan kicauan burung yang menandakan hari mulai terang. Sinar matahari pagi mulai masuk ke dalam celah ventilasi. Akhirnya membangunkan Miranda dari tidurnya. Oh astaga, seakan baru tersadar. Ternyata saat ini tengah memeluk tubuh tegap milik Andreas. Miranda, kenapa kau lancang sekali? Miranda merutuki kelancangannya berani memeluk tubuh Andreas. Apalagi semalam sikap pria itu begitu dingin padanya. Apa kau ingin menjadi santapan cacing tanah? Hah? Miranda masih terus merutuki dirinya atas kelancangan tangannya. Perlahan Miranda menjauhkan tubuhnya dari Andreas. Dengan pelan ia turun dari tempat tidur menuju kamar mandi. Di depan pintu kamar mandi, Miranda menoleh sejenak untuk memastikan bahwa pria itu masih terlelap dalam tidurnya sehingga ia bisa merasa aman dari amukan Andreas atas kelancangan tangannya. Untuk saja Tuan Andreas masih tidur. Kalau tidak, bisa mati aku. Gumam Miranda sebelum kemudian memutar handle pintu kamar mandi. Sementara Andreas yang sebenarnya sudah bangun sejak tadi sontak membuka matanya ketika mendengar pintu kamar mandi kembali ditutup dari dalam. Apa aku seseram itu di matanya? Lirih Andreas kala teringat semua gumaman Miranda tadi. 30 menit kemudian, Miranda yang baru saja melangkahkan kakinya keluar dari kamar mandi dikejutkan dengan keberadaan Andreas di depan pintu kamar mandi. Apa Anda mau mandi? Apa mau saya siapkan air hangat untuk Anda, Tuan? Lanjut kata Miranda ketika melihat Andreas masih diam saja. Bukannya menjawab, Andreas justru melewati Miranda begitu saja. Entah kenapa Miranda dibuat tak tenang dengan sikap dingin Andreas padanya. Apa sebaiknya aku minta maaf saja? Lirih Miranda bimbang. Iya,
Kamu memang harus minta maaf, Miranda. Mungkin kata-katamu semalam sudah lanjutku, Miranda. Sembari menunggu Andrea selesai dengan aktivitasnya di kamar mandi, Miranda memutuskan untuk menyiapkan pakaian yang akan dikenakan pria itu hari ini. Tuan, ini pakaian kerja Anda, kata Miranda, setelah melihat Andreas berjalan menuju ke arahnya sendiri. Tanpa sepatah kata pun, Andreas meraih begitu saja pakaian kerjanya dari tangan Miranda. Saya minta maaf jika semalam kata-kata saya telah menyinggung perasaan Anda, Tuan. Entah sadar atau tidak, kini sudut mata Miranda terlihat mulai basah, dan hal itu tak luput dari perhatian Andreas. Andreas tampak menghela nafas. Saya tidak suka kamu membahas tentang perpisahan, kata Andreas dengan nada yang terdengar begitu datar. Saya janji, Tuan, saya tidak akan membahas tentang perpisahan lagi sampai Anda sendiri yang akan memintanya, jawab Miranda dengan wajah tertunduk. Bagaimana saya membalaskan dendam atas kematian Donna padanya? Jika melihatnya bersedih seperti ini saja, saya tidak tega. Oh astaga, apa yang sebenarnya terjadi padaku? Lirih Andreas dalam hati, sebelum kemudian merespon ucapan permintaan maaf dari Miranda. Hanya itu yang tercetus dari bibir Andreas. Pagi itu Miranda berangkat kerja dengan diantarkan oleh Andreas, tanpa adanya Jason di antara mereka berdua. Apa sejak kecil kau sudah bercita-cita menjadi seorang dokter? Pertanyaan Andreas sekaligus memecah keheningan di antara mereka keduanya. Iya, Tuan. Sejak kecil saya sering sekali merasa kasihan pada orang yang kurang mampu jika harus membayar mahal untuk sekadar berobat ke dokter. Dan hal itulah yang menjadi penyemangat buat saya untuk mengejar cita-cita saya, jawab Miranda. Sejak menjadi seorang dokter, Miranda mulai aktif dalam kegiatan sosial bagi warga kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis yang diadakan salah satu organisasi. Andreas cukup tertegun mendengarnya. Namun satu yang masih menjadi rasa penasaran Andreas yakni biaya pendidikan untuk mendapatkan gelar dokter tidaklah murah. Sedangkan ia sendiri tahu Miranda tidak berasal dari keluarga berada seperti dirinya. Bagaimana dengan biaya kuliahmu? Pertanyaan Andreas membuat seulas senyum terbit di wajah Miranda. Berasal dari keluarga ekonomi kelas bawah. Seperti saya memang bukanlah hal yang mudah untuk bisa menyelesaikan pendidikan di fakultas kedokteran. Tapi saya yakin selama niat kita tulus, Tuhan pasti akan memudahkan segala jalan yang akan kita tempuh. Sepertinya hal itu yang dulu saya alami, Tuhan. Di mana saat saya kekurangan biaya, tiba-tiba saja nama saya keluar menjadi salah satu mahasiswa penerima beasiswa kala itu. Miranda jadi terharu kala teringat akan perjuangannya dulu. Andreas melirik sejenak pada Miranda. Saya tidak menyangka jika dia sehebat itu, lirihnya dalam hati. Bertahun-tahun saya belajar untuk mendapat gelar dokter umum hingga dokter spesialis. Namun pada akhirnya saya mendapatkan tuduhan menyakitkan dari keluarga pasien yang menuduh saya dengan sengaja menghilangkan nyawa pasienku sendiri. Entah berniat menyindir Andreas atau hanya untuk sekedar mengungkapkan isi hatinya. Yang jelas kalimat tersebut terlontar begitu saja dari mulut Miranda. Demi Tuhan, sejak awal saya mengemban profesi sebagai seorang dokter. Tujuan saya hanya satu, ingin berbuat kebaikan bagi siapapun yang membutuhkan bantuan saya. Saya tidak pernah berniat curang apalagi sampai dengan sengaja menyakiti mereka. Lanjut Miranda dengan kedua mata yang mulai berkaca-kaca. Mendengar ungkapan hati Miranda, Andreas memilih diam saja. Ia sadar jika saat ini kata-kata Miranda menjurus ke arahnya. Setelah mengungkapkan isi hatinya, baik Miranda maupun Andreas tidak ada lagi yang bersuara. Sampai dengan mobil mewah milik Andreas tiba di depan gedung rumah sakit. Terima kasih sudah mengantarkan saya, Tuan. Ucapan terima kasih Miranda sekaligus memecah keheningan di antara keduanya. Tidak perlu berterima kasih. Bukankah sudah menjadi kewajibanku sebagai suamimu untuk memastikan kau tiba dengan selamat? Jawaban Andreas mampu membuat Miranda terdiam cukup lama.
sampai kemudian ia kembali pamit untuk segera turun dari mobil milik Andreas. Seperti sebelumnya, Andreas baru kembali melajukan mobilnya ketika Miranda tidak lagi terlihat oleh pandangannya. Setibanya di perusahaan, kedatangan Andreas disambut oleh Jason yang kini membukakan pintu mobil untuk tuannya itu. Baik Jason dan Andreas kini berjalan melintasi lobi menuju ke arah lift yang akan mengantarkan mereka menuju ke lantai teratas gedung tersebut. Ting, pintu lift terbuka. Jason lantas mempersilahkan Andreas untuk masuk lebih dulu. Sebelum kemudian ia pun menyusul langkah Andreas masuk ke dalam lift petinggi perusahaan. Ting, pintu lift terbuka. Pertanda kotak besi tersebut telah tiba mengantarkan mereka ke lantai tertinggi gedung tersebut. Keduanya keluar dari lift, lalu kemudian berjalan menuju ruangan kerja Andreas. Apa terjadi sesuatu? Tebak Andreas ketika melihat raut wajah Jason yang nampak seperti sedang cemas. Kini Andreas telah mendaratkan bokongnya pada kursi kebesarannya. Sementara Jason berdiri siap di depan meja kerja tuannya itu. Maaf Tuan, saya mendapat kabar dari orang kepercayaan kita. Jika perusahaan di luar negeri sedang berada dalam masalah, sepertinya ada oknum yang dengan sengaja menyusup menjadi salah seorang pegawai di perusahaan dan sengaja membocorkan beberapa dokumen rahasia milik perusahaan. Beritahu Jason tentang dugaannya. Kurang ajar, umpat Andreas dengan raut wajah berubah geram. Siapkan penerbangan untuk besok. Dan jangan lupa buatkan juga paspor untuk istriku, karena dia akan ikut bersama denganku besok. Perintah dari Andreas cukup mencengangkan Jason. Cukup lama Jason terdiam sampai pria itu pun akhirnya mengiyakan perintah tuannya itu. Baik Tuan, sahut Jason. Saya ingin Miranda ikut bersamaku untuk memastikan dia tidak akan bertemu lagi dengan pria itu. Karena jika sampai orang lain tahu, itu akan merusak nama baik saya. Kilah Andreas. Ingin menjaga nama baik Anda atau Anda tidak ingin jauh-jauh dari Nona Miranda Putri Tuan? Dalam hati Jason, pria itu nampak menahan senyumannya agar tidak pecah di hadapan Andreas. Baik Tuan, saya mengerti dengan maksud Anda, jawab Jason. Seolah percaya dengan alasan Andreas mengajak serta Miranda ke luar negeri dalam urusan pekerjaan. Setelahnya, Jason pun segera meninggalkan ruangan kerja Andreas guna mengemban tugas yang baru saja diberikan oleh Andreas padanya. Untung sebelumnya, berkas-berkas milik Miranda saat mengurus pernikahan tempo hari masih berada pada Jason, sehingga tidak terlalu menyulitkan pria itu untuk membuatkan paspor untuk Miranda. Sepertinya Anda sudah benar-benar jatuh dalam pesona Nona Miranda Putri Tuan. Sampai-sampai tindakan Anda sangat aneh. Gumam Jason ketika berada di perjalanan mengurusi paspor untuk Miranda. Bagaimana Jason tidak berpikir demikian? Bahkan saat masih bersama dengan Donna dulu, Andreas tidak pernah mengajak serta mendiang istrinya itu dalam urusan pekerjaan. Tapi kini ia melakukannya pada seorang Miranda Putri. Apa tidak aneh menurut Jason? Sementara niat awal tuannya itu sampai menikahi Miranda hanya untuk membalaskan dendam atas kematian sang istri tercinta. Kita lihat saja Tuan Andreas Pratama, kapan Anda akan menyadari perasaan Anda pada Nona Miranda Putri? Lanjut gumam Jason sambil menyunggingkan senyum di sudut bibirnya. Pukul 3:30 sore, Miranda pun tiba di kediaman Pratama dengan dijemput oleh Jason, sementara Andreas sendiri telah menunggunya di kamar sejak beberapa saat yang lalu. Ceklek. Miranda membuka pintu kamar dan ia terkejut karena Andreas telah berada di dalam kamar. Padahal biasanya pria itu baru kembali dari perusahaan pukul 5 sore. Itu pun jika ia tidak lembur. Jika lembur mungkin Andreas tidak di rumah pukul 9 malam. Anda sudah pulang Tuan. Sudah melihat wujud Andreas di hadapannya, Miranda masih saja bertanya, sehingga membuat Andreas mendecakkan lidah mendengarnya. Cek, jika saya belum pulang, lalu siapa yang kau lihat di hadapanmu saat ini? Cetus Andreas. Miranda hanya bisa menghela nafas dalam mendengarnya. Di hadapan Andreas ia selalu serba salah jadinya.
Besok saya ada urusan penting di luar negeri. Beritahu Andreas pada Miranda. Oh ya, wajah Miranda seketika berubah berbinar mendengarnya. Wanita itu tak dapat menyembunyikan kebahagiaannya mendengar kabar yang baru saja disampaikan Andreas padanya. Karena dengan begitu, selama Andreas tidak berada di rumah, setidaknya ia bisa meminta izin untuk menginap di rumah orang tuanya. Apa selama Anda berada di luar negeri, saya boleh menginap di rumah orang tua saya untuk sementara waktu, Tuan? Tanya Miranda penuh harap Andreas akan mengiyakan permintaannya. Tidak bisa. Kedua alis Miranda tampak saling bertaut bingung. Kenapa tidak bisa, Tuan? Kini senyum di wajah Miranda seolah sirna tak berbekas. Karena kau akan ikut denganku, jawab Andreas. Apa? Saya akan ikut dengan Anda. Miranda tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di wajahnya ketika mendengar penyampaian dari Andreas. Jawab Andreas di sela kegiatannya membuka kancing kemejanya. Kemudian meletakkan di dalam keranjang pakaian kotor. Hingga kini pria itu nampak berteale-ecean dea-dea. Tapi Tuan, bagaimana dengan pekerjaanku jika harus ikut bersama dengan Anda? Protes Miranda. Besok kau tinggal minta izin cuti saja. Gampang kan? Dengan mudahnya Andreas mengucapkan kata-kata seperti itu, sehingga membuat Miranda mengumpat dalam hati. Haish, dasar laki-laki tidak punya perasaan. Apa dia pikir rumah sakit itu milik bapakku apa? Seenaknya saja meminta cuti tanpa konfirmasi lebih awal. Tentu saja kalimat itu hanya berani Miranda ucapkan dalam hati. Tapi Tuan, mana mungkin aku bisa minta cuti dadakan seperti ini? Dirut rumah sakit pasti tidak akan memberi izin untukku. Miranda masih berusaha memberi pengertian pada Andreas. Wanita itu terlihat masih saja mengekor di belakang Andreas, hingga pria itu hendak memutar handle pintu kamar mandi. Andreas lantas kembali membalikkan tubuhnya ke arah Miranda. Jika atasanmu itu tidak mengizinkanmu untuk mengambil cuti, maka saya yang akan menemuinya besok. Tutur Andreas yang terlihat sungguh-sungguh dengan ucapannya. Miranda terlihat diam seperti sedang berpikir. Ada apa lagi? Tutur Andreas ketika melihat Miranda masih belum juga beranjak dari tempatnya. Atau kau mau ikut mandi bersamaku? Lanjut tutur Andreas sambil menahan senyum di bibirnya ketika melihat Miranda spontan menggelengkan kepalanya. Setelah Miranda memutar badan dan mulai mengayunkan langkahnya, Andreas pun tak sanggup lagi menahan senyumnya. Pria itu nampak mengukir senyum di wajah tampannya saat teringat akan Miranda yang sengaja mengayunkan bibirnya sebelum berlalu.